PowerPoint menjaga keutuhan NKRI, tugas pendidikan Pancasila. A. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Secara konseptual, dalam menjaga keutuhan NKRI perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Sunarso, DKK 2006, 165. Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan sedini mungkin dalam realitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara. Selain itu, perlu memperkuat pertahanan dalam berbagai bidang seperti bidang ideologi, agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. B. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. A. Ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. B. Tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. C. Hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. D. Gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. 1. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. A. Ancaman terhadap ideologi Pancasila. 1. Radikalisme dan ekstremisme. 2. Intoleransi. 3. Korupsi dan kolusi. B. Tantangan terhadap ideologi Pancasila. 1. Perbedaan pandangan. 2. Perkembangan zaman. 3. Pendidikan dan kebudayaan. C. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. 1. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. 2. Tindakan kejahatan. 3. Pengaruh ideologi asing. D. Gangguan terhadap ideologi Pancasila. 1. Diskriminasi. 2. Tindakan kriminalitas. 3. Ketidakadilan. 2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. 1. Berdasarkan jenisnya. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Ancaman non-militer atau non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. C. Ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan non-militer. 2. Berdasarkan sumbernya. A. Ancaman dari internal. Contohnya adanya terorisme domestik, pemberontakan, konflik sosial, radikalisme, dan kriminalitas. B. Ancaman dari eksternal, contohnya invasi militer, spionase, penyebaran ideologi atau propaganda, pelanggaran wilayah udara atau laut, dan lain-lain. 3. Berdasarkan sifatnya. A. Ancaman nyata, terorisme dan radikalisme. 2. Separatisme dan pemberontakan bersenjata. 3. Bencana alam. B. Ancaman belum nyata. 1. Bentuk ancaman yang masih belum prioritas. 2. Ancaman dapat berupa konflik terbuka. 3. Dan kemungkinan ancaman lainnya. 4. Berdasarkan bentuknya. Agresi berupa penggunaan kekuatan. B. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. C. Spionase yang dilakukan oleh negara lain. D. Sabotase untuk merusak instasi penting militer. E. Aksi teror bersenjata. F. Pemberontakan bersenjata. G. Perang bersaudara. C. Peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. Daerah perbatasan merupakan salah satu daerah rentan karena menjadi jalur masuk orang asing ke Indonesia tanpa izin. Untuk itu, sebagai warga negara, kalian harus memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memahami dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat, serta mempromosikan nilai persatuan dan kesatuan ke seluruh elemen masyarakat Indonesia. Contoh peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjaga keutuhan dan keluarga.
A. Menghargai dan menghormati antara anggota keluarga. B. Mengajak nilai-nilai nasionalisme sejak dini. C. Menjalin komunikasi yang baik dan harmonis. D. Bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. E. Membantu anggota keluarga yang membutuhkan. 2. Menjaga keutuhan dalam sekolah. Mengikuti upacara bendera. Menghargai dan menjalin hubungan baik sesama warga sekolah. C. Menjaga lingkungan sekolah. D. Belajar dengan sungguh-sungguh. E. Menghindari bullying kepada teman. 3. Menjaga keutuhan dalam masyarakat. A. Saling menghormati sesama anggota masyarakat. B. Menjalin kebersihan lingkungan. C. Menjaga keamanan dan ketertiban. D. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. E. Menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. 4. Menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Mematuhi peraturan yang berlaku. B. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. C. Berperan aktif dalam pemilu. D. Menjaga persatuan dan kesatuan. E. Memakai produk asli Indonesia. Pancasila dan NKRI merupakan dua hal yang saling memengaruhi dan mendukung. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar dalam pembentukan dan mengelola NKRI. Peran serta warga masyarakat yang sangat memengaruhi dalam mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan martabat.